Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab bilangan, dan yang pertama di sini kita akan mulai dengan materi bilangan bulat. Kita akan mengenal bilangan bulat itu apa, bagaimana penjumlahan bilangan bulat, dan bagaimana pengurangan bilangan bulat. Oke, yuk kita ikuti pembahasannya. Teman-teman tentu sudah tahu dan mempelajari ketika di SD angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini merupakan bilangan apa? Ya, bilangan asli. Begitu juga dengan angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini merupakan bilangan apa? Ya, bilangan cacah. Nah, teman-teman, ternyata kedua macam bilangan ini belum mampu untuk mencatat semua kejadian yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, untuk menulis suhu pada cuaca yang sangat dingin seperti di puncak gunung Himalaya ini, atau di daerah lainnya yang suhunya sering atau bahkan selalu di bawah 0 derajat Celcius, maka kita perlu bilangan khusus yang sering disebut dengan bilangan negatif. Perhatikan suhu berikut. Suhu negatif 20 derajat Celcius ini berarti suhu ini 20 derajat Celcius di bawah 0. Nah, teman-teman, tentu tahu ya, dalam skala Celcius air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Oke, sekarang perhatikan gambar ini yang menunjukkan penampang melintang bumi. Tinggi suatu daratan selalu dihitung dari permukaan laut ketika pada saat waktu pasang. Maka, untuk suatu tempat yang ketinggiannya di atas permukaan laut, dinyatakan dengan bilangan positif. Sedangkan untuk kedalaman di bawah permukaan laut dinyatakan dengan tanda negatif. Akan tampak garis bilangan vertikal seperti ini. Kita perhatikan seekor burung terbang 7 meter di atas permukaan laut. 7 meter di atas permukaan laut ini bernilai positif, maka ditulis 7 meter. Lalu, di bawah laut seorang penyelam menyelam sampai kedalaman 6 meter di bawah permukaan laut. Nah, 6 meter di bawah permukaan laut ini ditulis negatif 6 meter. Nah, untuk membaca negatif ini bisa juga dibaca minus 6 meter ya, atau min 6. Bisa juga. Itulah contoh-contoh bilangan bulat di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam garis bilangan dengan arah mendatar ini, kita dapat menyimpulkan bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, yaitu semua bilangan yang terletak di sebelah kanan 0. Lalu ada bilangan bulat negatif, yaitu semua bilangan bulat yang terletak di sebelah kiri 0. Lalu di sini angka 0, yaitu bilangan yang tidak positif, juga tidak negatif. Nah, perlu diketahui, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilai bilangan bulat tersebut akan semakin besar. Nah, sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilai bilangan bulat tersebut akan semakin kecil nilainya. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Suhu manakah yang lebih dingin? Negatif 7 derajat atau negatif 1 derajat. Nah, perhatikan pada garis bilangan ini. Negatif 7
terletak di sebelah kiri dari negatif 1. Berarti suhu yang lebih dingin adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri, yaitu negatif 7. Gitu ya. Nah, berikutnya. Sisipkanlah lambang lebih dari, atau bisa juga dibaca lebih besar ya. Maknanya tapi ya, kalau dibaca lebih dari atau kurang dari, yang maknanya lebih kecil di antara bilangan berikut agar menjadi kalimat benar. Nomor 1, 6 titik negatif 8. Perhatikan pada garis bilangan ini. Angka 6 terletak di sebelah kanan dari negatif 8. Nah, berarti 6 ini lebih besar dari negatif 8. Nah, kita tulis di sini ya. Lebih besar. Ya, kita bacanya 6 lebih dari negatif 8. Berikutnya nomor 2. Negatif 5 negatif 2. Perhatikan lagi garis bilangannya. Angka negatif 5 terletak di sebelah kiri dari negatif 2. Nah, karena di sebelah kiri berarti negatif 5 ini lebih kecil daripada negatif 2. Kita tulis tanda lebih kecil ya, seperti ini. Yang kita baca negatif 5 kurang dari negatif 2. Oke, diingat kembali ya bahwa semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilai bilangan bulat tersebut akan semakin besar nilainya. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilai bilangan bulat tersebut akan semakin kecil nilainya. Oke, bagaimana? Bisa dipahami kan? Oke, kita lanjutkan pada penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan contohnya. Tentukan hasil penjumlahan berikut. Yang pertama, 7 ditambah negatif 3. Untuk memahami dengan baik penjumlahan dua bilangan bulat ini, kita bisa menggunakan garis bilangan seperti ini. Pertama-tama, pada garis bilangan selalu kita awali dari 0. Ya. Lalu, angka 7 ini bernilai positif, maka arah panahnya ke kanan dan bergerak 7 satuan ke kanan. Ya, berarti sampai di titik 7. Kemudian ditambah negatif 3. Karena negatif, maka arah panah selanjutnya ke arah kiri. Ke arah kiri sebanyak 3 satuan. Sampailah sehingga di titik akhirnya pada angka 4. Inilah sebagai hasilnya. Jadi 7 ditambah negatif 4, negatif 3 adalah 4. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya. Untuk nomor 2, negatif 1 ditambah negatif 4. Seperti biasa pada garis bilangan kita awali dari 0 ya. Di sini negatif 1 berarti bergerak ke kiri. Ke kiri 1 satuan ya, sampai di titik negatif 1. Kemudian ditambah negatif 4, dilanjutkan ya, dilanjutkan negatif 4 ke kiri 4 satuan sampai ke angka negatif 5. Inilah hasilnya ya. Jadi negatif 1 ditambah negatif 4 adalah negatif 5. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui cara lain bagaimana operasi penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat, dan ingin tahu juga sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat, silakan klik pada link di pojok kanan atas ini ya. Oke, berikutnya masih di penjumlahan bilangan bulat, kita akan selesaikan soal cerita berikut ini. Pada sebuah rumah,
suhu di ruang tamu 44 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu di dalam freezer. Jika suhu di dalam freezer negatif 15 derajat Celcius, berapa derajat suhu di ruang tamu? Nah, kita selesaikan menggunakan garis bilangan ya, seperti ini. Suhu ruang tamu bernilai positif, maka dia berada di sebelah kanan dari 0. Suhu freezer itu bernilai negatif, maka dia berada di sebelah kiri 0 di sini ya. Oke, di sini suhu freezer sudah diketahui ya. Ruang tamu belum. Suhu freezer itu negatif 15, berarti ke kiri sampai ke angka negatif 15. Berikutnya, suhu di ruang tamu 44 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu di dalam freezer ya. Karena suhu karena dia lebih tinggi, berarti bergerak nih dari suhu freezer ke arah kanan ke ruang tamu 44 ya. Ruang tamunya belum diketahui berapa suhunya. Nah, maka penyelesaiannya suhu di ruang tamu sama dengan negatif 15. Karena di sini ke arah kanan berarti bertambah ya. Ke arah kanan berarti bertambah 44. Nah, berapa? Negatif 15 derajat ditambah 44 derajat. Ya, sama dengan 29 derajat Celcius. Bagaimana? Bisa ya? Mudah kan? Oke, sekarang kita lanjutkan. Dengan pengurangan bilangan bulat, contohnya di sini, tentukan hasil pengurangan berikut. Nah, untuk menyelesaikan pengurangan bilangan bulat, perlu diperhatikan nih ya caranya, yaitu mengubah operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan ya. Diulang, mengubah operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan. Agar apa? Ya, agar perhitungannya menjadi lebih mudah. Oke. Kita lihat nih ya, soal yang pertama. Negatif 7 dikurang 15. Nah, pertama kita tulis dulu negatif 7-nya ya. Nah, lalu di sini kan operasi pengurangan dirubah jadi penjumlahan. Nah, di sini tanda kurangnya ini kita ganti menjadi tanda tambah ya. Nah, perhatikan tuh, tanda kurangnya kita rubah menjadi tanda tambah. Lalu karena kurang jadi tambah, maka bilangannya ini juga yang semula, ini kan 15 ini positif kan, kita ubah menjadi kebalikannya, yaitu negatif 15 ya. 15 tadinya positif, kita rubah jadi negatif. Kenapa dirubah? Karena tanda kurangnya juga kita rubah menjadi tanda tambah. Bisa untuk itu ya. Nah, maka di sini kita tinggal hitung nih, negatif 7 ditambah negatif 15. Kedua bilangannya sama-sama negatif, maka hasilnya juga pasti negatif. Jadi kita tinggal tambah saja 7 ditambah 15, 22. Hasilnya negatif 22. Paham kan? Paham ya? Oke, sekarang kita beralih ke nomor 2. 8 dikurang negatif 6. Nah, 8-nya kita tulis dulu ya. Nah, lalu di sini dikurang. Nah, dikurangnya ini kita ubah menjadi tambah ya. Lihat tuh, kurang jadi tambah. Nah, karena kurang jadi tambah, maka bilangan berikutnya ini negatif 6 dirubah menjadi kebalikannya. Negatif 6 kebalikannya jadi positif 6. Kita tulis 6 saja. Nah, maka tertulis di sini 8 ditambah 6. Bagaimana? Lebih mudah kan? Nah, begitu. 8 ditambah 6, 14. Nah, pokoknya begitu ya. Jika kita melakukan pengurangan bilangan bulat,
maka ubah saja operasi pengurangannya menjadi operasi penjumlahan agar perhitungannya menjadi lebih mudah. Oke. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Negatif 12 dikurang 17 dikurang negatif 25. Ya, samalah dengan soal sebelumnya ya. Kita tulis dulu negatif 12, kemudian di sini dikurang, kita rubah menjadi ditambah. Dikurang jadi tambah. Nah, di sini 17-nya bernilai positif. Karena dikurang dirubah jadi ditambah, maka 17 juga tadinya positif dirubah jadi kebalikannya, jadi negatif. Negatif 17. Nah, di sini jadinya negatif 12 ditambah negatif 17. Begitu. Nah, berikutnya di sini ada dikurang lagi. Nah, kita ubah lagi menjadi ditambah. Dikurang jadi ditambah. Diubah, maka negatif 25 juga dirubah menjadi kebalikannya. Negatif 25 dirubah menjadi positif 25. Cukup ditulis 25 saja. Nah, sekarang kita selesaikan dulu. Negatif 12 ditambah negatif 17. Ini sama-sama negatif kan? Maka hasilnya akan negatif. 12 ditambah 17, 29. Jadi negatif 29. Tinggal ditambah dengan 25. Nah, perhatikan di sini. Negatif 29 itu dengan 25 yang ini negatif, yang ini positif. Yang negatifnya lebih besar daripada positifnya, maka hasilnya nanti akan negatif ya, mana yang lebih besar. Nah, tinggal kita cari selisihnya. 29 dikurang 25 kan 4 ya, berarti negatif 4. Inilah hasilnya. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, di sini perlu diperhatikan lagi bahwa angka negatifnya ini tadi lebih besar ya daripada yang positif, maka hasilnya juga akan negatif. Oke. Sekarang kita akan menyelesaikan soal cerita pengurangan bilangan bulan. Seekor ikan terbang melompat sampai ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Kemudian menyelam sampai kedalaman 5 meter. Hitunglah jarak puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman ikan tersebut. Nah, di sini perlu diperhatikan permukaan laut ini kita jadikan sebagai titik 0 ya. Lalu ikannya terbang di atas permukaan laut 2 meter ya. Kemudian dia menyelam kedalaman 5 meter. Nah, kita selesaikan dengan garis bilangan seperti ini. 2 meter di atas permukaan laut berarti dia bernilai positif di sebelah kanan dari 0. Kedalaman 5 meter berarti bernilai negatif di sebelah kiri dari 0. Ya. Nah, di sini dari 0 tinggal 2 meter ke arah kanan ya, karena positif. Lalu dia menyelam berarti dari 0 lagi ya, dari 0 5 ke kiri berarti sampai di angka negatif 5. Nah, untuk menghitung jarak puncak lompatan dengan kedalaman ya, jarak puncak lompatan dengan kedalaman, nah ini kan berarti kita tinggal perhatikan garis bilangannya. Berarti total dari lompatan dengan menyelam ke dalam 5 meter ya. Nah, kita tulis di sini jarak puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman. Kita tinggal total saja ya, berarti dijumlah nih 2 ditambah dengan 5 ya. Nah, inilah jarak puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman, yaitu 7 meter. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, teman-teman, perlu diingat nih, untuk bisa matematika, tontonlah video pembelajaran ini beberapa kali ya, diulang-ulang. Tujuannya untuk apa? Supaya
Yang paham bukan hanya contoh dari yang Mister berikan, tetapi lebih dari itu, untuk dapat menangkap dan paham dari apa maksud dari yang Mister jelaskan tersebut. Lalu yang kedua, kerjakanlah banyak latihan-latihan soal untuk mengasah pemahaman yang telah didapatkan tadi. Nah, selamat belajar ya, dan tetap semangat. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.